Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal mengasihi kami, terima kasih atas kasih-Mu yang besar yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal menjadi manusia untuk melaksanakan misi supaya anak-anak manusia boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk mengenang merayakan hari kenaikan Yesus Kristus Sang Putra-Mu kembali ke surga. Sesudah Dia menyelesaikan misi membuka menyediakan surga bagi kami. Mohon anugerah-Mu bagi kami untuk boleh membaca, merenungkan dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya membacakannya untuk kita, berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Maksudnya di kota Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah akhir perkataan Yesus. Yang selanjutnya Dia terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid di Bukit Zaitun itu. Dengan tangan Yesus sedang memberkati mereka. Mereka pun sujud menyembah Yesus dan selanjutnya kembali ke Yerusalem untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Yesus yang sudah terangkat ke surga. Untuk mereka stay at home, tinggal di rumah saja di Yerusalem sampai mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, roh yang dari Bapa, kuasa dari yang maha tinggi turun atas mereka. Mereka pun meninggalkan Bukit Zaitun kembali ke rumah di Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalaupun mereka keluar dari rumah, terutama adalah ke bait Allah, untuk mereka
beribadah memuliakan Allah dengan nyanyian, dengan sukacita. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat itu sebenarnya sudah kurang lebih 43 hari mereka stay at home. Khususnya mulai dari peristiwa yang tak pernah mereka mengerti, yang mereka salah mengerti di Golgota, Yesus mati. Mereka sangat berduka, sangat kecewa, sangat bingung. Mana mungkin Yesus yang sangat berkuasa itu ternyata terkulai, tak berdaya, mati di kayu salib di Golgota. Mereka sangat bingung, sangat kecewa, sangat berduka, tidak dapat mengerti, tidak dapat menerima. Terlebih mereka sebagian melihat ke belakang, mereka sudah meninggalkan orang tua, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus dengan harapan tidak lama lagi Yesus akan dilantik sebagai Raja Israel. Mereka tentu menjadi lingkaran pertama dalam kekuasaan kerajaan Yesus. Tapi semuanya itu menjadi berantakan tatkala mereka menyaksikan Yesus terkulai dan mati di kayu salib di Golgota. Dengan kecewa, dengan berduka, tidak mengerti. Mereka mengurung diri di rumah yang ada di Yerusalem. Hari ketika ada kabar, ada berita Yesus bangkit, diberitakan oleh para perempuan, mereka tak percaya. Pada hari Minggu menjelang malam Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka memang bergembira, tapi masih bingung, masih ragu. Betulkah Yesus itu bangkit? Betulkah Yesus itu hidup? Dan di dalam rahmat Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri bahwa dia sungguh bangkit, dia sungguh hidup. Dan mereka kembali bersemangat. Pengharapan mereka yang sebelumnya ketika mereka di Galilea muncul kembali, yaitu bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan Israel bagi mereka. Tapi sayang, mereka kembali salah mengerti, salah berharap kepada kebangkitan dan kerajaan yang didirikan oleh Yesus itu. Bukanlah sekedar hanya untuk membangkitkan kerajaan Israel Raya sebagaimana dalam zaman Daud. Tapi kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu adalah kerajaan alam semesta yang meliputi segala bangsa dan segala makhluk. Dan hal itu pun belum dapat mereka mengerti, belum dapat mereka terima pada saat itu. Walaupun berulang kali Yesus menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari. Sesudah Yesus bangkit, sebelum Yesus terangkat ke surga sebagaimana kita rayakan pada hari ini. Mereka selama kurang lebih 43 hari itu stay at home, berjaga di rumah saja. Terlebih sesudah Yesus bangkit, mereka bergembira, tapi mau tidak mau harus di rumah saja. Karena apa? Bahaya mengancam. Kok bahaya? Iya bahaya. Mulai dari peristiwa Golgota sudah ada bahaya. Sebagaimana seorang hamba perempuan berkata, Petrus, kamu jugalah pengikut orang Yesus Nazaret itu. Karena Petrus takut. Oh tidak, aku tidak mengenal dia. Karena Yesus disalibkan dengan status seorang kriminal. Penghujat Allah bagi orang Yahudi, tapi kriminal pemberontak bagi pemerintahan Romawi sehingga dihukum mati. Konsekuensinya adalah para pengikutnya pun dianggap sebagai pengikut pemberontak. Berarti akan menghadapi bahaya. Baik dari orang Yahudi yang menganggap Yesus penghujat Allah, maupun dari pemerintah Romawi yang menganggap Yesus sebagai pemberontak. Dan lebih cilaka lagi, ketika berita kebangkitan itu mulai ada, terjadi yang sebaliknya, di mana para imam memberitahu Yesus tidak benar bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Ini menjadi kasus baru.
Karena kuburan Yesus dimeterai secara resmi oleh pemerintah Romawi. Itu berarti tidak bisa dibuka, apalagi dicuri mayatnya oleh siapapun. Ada meterai resmi. Jadi para murid juga menghadapi ancaman baru, bahwa mereka dianggap sebagai pencuri mayat Yesus. Bisa kita bayangkan bahaya yang sedang mengancam mereka kalau mereka berkeliaran di luar. Mau tidak mau mereka di rumah saja menjaga diri. Dan sesudah Yesus terangkat ke surga, mereka sungguh bersuka cita, memuliakan Allah. Tapi mereka masih harus melanjutkan stay at home, berjaga di rumah. Kalaupun keluar rumah ke bait Allah juga harus menjaga diri, menjaga jarak. Karena mereka pun masih diintai. Ya syukurnya memang Yerusalem sebagai kota besar, banyak orang berdatangan, orang-orang Yahudi dari mana-mana, baik itu untuk hari raya Paskah, Pondok Daud, dan sebentar nanti hari Pentakosta. Boleh jadi banyak orang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi bagaimana mereka harus tetap menjaga diri, menjaga jarak sedemikian rupa. Karena bahaya masih mengancam mereka. Tapi bersyukurlah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Di Bukit Zaitun yang mereka saksikan itu, dan sebelumnya mereka boleh menerima sesuatu berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dikatakan dalam perikop kita, Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan sebentar akan naik ke surga pada saat itu membuka pikiran para murid. Tuhan Yesus yang mati, bangkit, dan hendak naik ke surga itu membuka pikiran para murid. Membuka pikiran Petrus, membuka pikiran Filipus, membuka pikiran Yohanes, membuka pikiran Yakobus, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci yang sudah mereka baca, yang sudah mereka dengar sejak kecil, perjanjian lama, kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Namun sekian lama tidak mereka mengerti bahwa semuanya itu berbicara kepada Yesus Kristus dengan segala karyanya itu yang harus menderita dalam rangka penyelamatan manusia. Tapi syukurlah, sebelum Yesus terangkat ke surga meninggalkan mereka dan berpisah, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang pertama. Dan yang kedua, sebelum Yesus terangkat ke surga itu, dia mempercayakan kembali tugas yang mulia. Harapan mereka sebelumnya, mereka menjadi petugas aparat dari Yesus, Raja orang Israel. Tapi yang Tuhan Yesus sediakan bagi mereka yang percayakan kepada mereka lebih dari yang mereka harapkan. Tuhan Yesus mempercayai mereka untuk menjadi aparatnya Yesus bagi segala bangsa, bagi alam semesta. Kamu adalah saksi-saksi, beritakan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu dalam namaku, kata Yesus. Suatu sukacita yang luar biasa tentunya, di mana sebelumnya mereka keras kepala, menyangkal, mengkhianati, tidak mengerti, memaksakan harapan mereka. Tapi ternyata Yesus masih mempercayakan hal yang mulia itu kepada mereka. Namun Yesus ingatkan, tunggu waktunya di Yerusalem sampai roh yang dari Bapa kutus kepada kalian yang akan menyertai kalian sampai selama-lamanya, yang akan menolong kalian bertumbuh mengerti firman itu dan berkuasa menyampaikan itu kepada segala bangsa. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di rumah saja di Yerusalem. Berdoa, tunggu kuasa dari Yang Maha Tinggi menaungi kalian untuk memampukan kalian, memberi kuasa kepada kalian menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi segala bangsa, untuk boleh pada saatnya memasuki dan diam di surga yang bakal.
Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahkan pada puncaknya tadi sebelum dan sambil terangkat Yesus ke surga, dia memberkati mereka. Dan dengan tangan Yesus yang masih sedang memberkati, terangkatlah Yesus dan kemudian terpisah dari mereka. Sebelumnya mereka sedih ketika berulang kali Yesus berkata bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka sangat sedih. Tapi sekarang tidak lagi, karena Yesus memberkati mereka, bahkan berjanji akan mengirim Roh yang dari Bapa untuk menyertai mereka sampai selama-lamanya, memberi kekuasa kepada mereka menjadi saksi Yesus Kristus. Semuanya itu yang menjadi dasar yang kokoh. Mereka meninggalkan Bukit Zaitun tempat Yesus terangkat ke surga dan kembali ke Yerusalem dengan hati yang sungguh bersuka cita. Tantangan masih ada dan akan semakin banyak. Mereka masih harus sabar, tinggal di rumah saja di Yerusalem 10 hari. Dan saat itu mereka belum tahu sampai Roh Kudus yang dijanjikan itu turun atas mereka. Mereka harus menjaga jarak, baik kepada orang Yahudi, kepada masyarakat pada umumnya. Mereka harus hidup berhikmat sampai yang dijanjikan itu turun, yang memberi kuasa kepada mereka. Dan memang sebagaimanapun akan kita rayakan 10 hari lagi, hari Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke atas mereka yang bertekun berdoa di rumah di Yerusalem itu. Dan mereka sungguh menjadi manusia baru yang boleh mengerti rahasia yang sekian lama terpendam dan memberi keberanian dan kuasa kepada mereka untuk boleh bersaksi. Dan pada masa Pentakosta itu 3.000 orang bertobat dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus oleh Rasul Petrus itu. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kita atas kasih kemurahan Tuhan kita kepada kita semuanya, kepada semua umat manusia, terlebih kepada orang Kristen sebagai pengikut Yesus Kristus yang sudah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita ikuti, dialah Tuhan yang datang dari surga, menjadi manusia, mencari saya, mencari saudara, menggantikan saya, menggantikan saudara, supaya luput dari kematian karena dosa yang sudah ditanggungnya di kayu salib di Golgota. Dan dia telah bangkit, dia hidup dan naik ke surga. Dia naik ke surga untuk memastikan menyediakan tempat, baik bagi Petrus, bagi Paulus, bagimu, bagi saya, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia kita menyadari, apalagi dengan musim corona ini, betapa rapuhnya manusia. Bahwa manusia memang hidup, tapi pada saatnya, pada waktunya mati. Karena sakit, karena kecelakaan, karena bencana, karena virus corona dan lain sebagainya. Ya, Tuhan memberi hikmat kepada kita tentu bagaimana mengelola kehidupan ini supaya baik, menjauhi hal-hal yang sumber sakit penyakit, hidup sehat. Tapi toh semuanya itu tetap terbatas, tapi tetap menjadi tanggung jawab kita melakukannya. Tapi satu hal yang sudah pasti bagimu dan bagiku pengikut Yesus Kristus, dia telah mati, dia telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan, memastikan surga bagi yang percaya kepadanya. Ini menjadi sesuatu yang patut kita sambut dengan sukacita, dengan penuh iman dan penuh pengharapan. Yang pertama, yang terus kiranya kita renungkan, kita hayati dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua pun berkaitan dengan situasi. Sudah 2 bulan lebih barangkali daerah kita Banjarbaru khususnya tinggal di rumah saja, dan bersyukur secara umum
Kondisi Banjarbaru relatif tanda petik walaupun masih memprihatinkan, tapi tidak separah Banjarmasin ataupun daerah-daerah yang lain. Kita bersyukur semuanya itu tentu tidak terlepas dari tanggung jawab semua masyarakat untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, tinggal di rumah saja. Dan itu perlu terus kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, ada saja yang semulai bosan ya. Sudah bosan, sudah 2 bulan, berapa lama lagi katanya. Butet bertanya juga kepada papahnya, berapa lama lagi Pak? Bisa saja ini sampai akhir tahun. Saya bilang, wah dia bilang tambah dia kaget begitu. Ya kita siap-siap saja. Tapi biarlah kita seperti para murid, boleh tetap bersuka cita. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi kesulitan yang bisa kita mengerti, yang tidak dapat kita mengerti, kita aminkan kita tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, bertahta berkuasa di surga, tapi dia pun memberkati para murid. Tetap memberkati para murid. Dan juga memberkati engkau dan saya dalam situasi kehidupan kita yang nyata. Terima itu, aminkan itu. Dalam situasi yang memprihatinkan ini, mari kita coba lihat. Berkat-berkat apa? Bukan hanya sekedar bosan atau bingung, banyak hal yang dapat kita lihat sebagai berkat Tuhan. Barangkali berkat bagaimana orang tua bersama anak yang boleh jadi sudah ada bersama di rumah, mempunyai waktu lebih banyak bersama. Sesuatu yang sangat istimewa, yang langka dalam kehidupan manusia yang semakin sibuk ini ya. Itu berkat yang dapat kita manfaatkan. Berkat apa lagi ya? Berdoa. Kalau Tuhan beri waktu banyak bagi kita di rumah, berdoa. Doakan keluargamu yang dekat, yang jauh, doakan pemerintah, doakan siapapun. Itu berkat yang luar biasa. Termasuk di dalamnya berdoa dan berupaya supaya ya kita pun kiranya dibukakan pikiran kita supaya kita mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan, semakin mengerti mengenal karya Yesus Kristus, semakin mengerti apa yang sudah Dia sediakan bagimu dan bagiku. Ayo sidang jemaat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Alkitab kita 66 kitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Seandainya diadakan survei, boleh jadi lebih banyak anggota jemaat kita yang belum pernah tuntas membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu baru membacanya, belum pernah. Ayo, waktu yang ada baca. Bahkan kalau masih ada waktu, pelajari. Apa sih isinya? Apa sih maknanya? Kita bersyukur perjanjian lama yang sekian lama bagi Petrus tertutup hati mengerti, bagimu dan bagi terbuka mengerti di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus telah dicurahkannya menolong kamu, menolong saya. Kita bersyukur. Bahkan dengan kemajuan media sosial yang juga menolong kita semua termasuk live streaming, membangun komunikasi, bisa kita manfaatkan juga. Sehingga rasa bosan itu tidak ada, tidak perlu. Kita bisa belajar dengan medsos misalnya. Belajar, bertumbuh, mengerti firman Tuhan. Kita bisa download video-video yang bagus membangun iman kita.
Misalnya kita boleh belajar bertumbuh soal Tritunggal, soal keselamatan. Kesempatan. Pak Pendeta rekomendasikan, silakan download nanti misalnya khotbah-khotbah doktrin dari Pendeta Stephen Tong, Pendeta Esra Soru, Dr. Bambang Nursena, Dr. Deki Ngadas, atau para pemuda khususnya yang mahasiswa. Ayo coba download, dengarkan, minta Roh Kudus menolong. Khotbah-khotbah Billy Graham, ada yang 30 menit, ada 1 jam. Kesempatan berkat untuk kita bisa bertumbuh mengerti firman Tuhan. Dan itu akan memperlengkapi kita menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Yesus Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan siap sedia memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita. Ditanya secara verbal ataupun tidak verbal, kita siap sedia. Dan firman kebenaran itu akan membuat kehidupan kita menjadi bersukacita. Firman dan kebenaran Tuhan Yesus, apalagi kita diberkati, membuat kita hidup bertanggung jawab, hidup menjadi berkat dimanapun, dalam profesi kita, dalam posisi kita. Tuhan Yesus memberkatimu supaya menjadi berkat dan menjadi saksi bagi segala bangsa. Para murid sudah menyaksikan Yesus yang naik ke surga, kembali ke rumah, ke Yerusalem. Kalaupun keluar rumah, mereka kemana tadi? Ke bait Allah, memuliakan Tuhan. Kita boleh bersyukur dalam Tuhan Yesus. Di rumah pun adalah bait Allah bagi kita. Yesus hadir. Di rumah kita adalah bait Allah, kita memuliakan Allah. Hidup kita memuliakan Allah. Tapi salah satu dimensinya memuliakan Allah melalui apa? Ya, menyanyi. Para murid ini menyanyi di bait Allah dengan gembira, tidak lagi sekedar formalitas, rutinitas, tapi kualitasnya akan berbeda karena hati mereka dipenuhi sukacita, dipenuhi kabar baik dari Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga itu. Bukankah nyanyian dan menyanyi itu semacam sesuatu yang istimewa bagi kita orang Kristen? Di dalam dan melalui nyanyian kita memuliakan Tuhan. Tapi sekaligus menghiburkan, menguatkan yang lain yang mendengar. Menghiburkan, menguatkan diri kita yang menyanyi. Itu juga menjadi sesuatu doa. Ayo, tinggal di rumah saja, jangan langsung bosan atau mengeluh. Menyanyi. Apalagi. Ya, Jemaat GKI Banjarbaru kita memakai kidung jemaat, apalagi pelengkap kidung jemaat, apalagi nyanyikanlah kidung baru. Tapi seandainya disurvei dari 400 lebih nyanyian kidung jemaat, berapa lagu yang kamu kuasai? Demikian pun pelengkap kidung jemaat, berapa lagu? NKB berapa lagu? Pak Pendeta secara umum mengamati barangkali tak sampai 10% dari lagu-lagu itu yang bisa kita nyanyikan dengan baik dan benar. Tidak sampai. Artinya masih jauh lebih banyak yang belum kita bisa menyanyikannya dengan benar, dengan baik. Bahkan yang 10% yang barangkali Pak Pendeta anggap kita bisa menyanyikannya kalau membacanya. Ketika tidak melihat buku, tidak bisa. Itu. Ayo. Mari kita sambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Apa yang sudah Dia lakukan, Dia janjikan, Dia sediakan bagimu dan bagimu, membuat hidup kita bersukacita. Memuliakan Allah melalui kita boleh menyanyi, memuliakan Dia dengan lebih bergirang, dengan lebih bersungguh hati. Saya bayangkan betapa berkat Tuhan boleh terus tersedia termasuk melalui nyanyian. Engkau sebagai orang Batak bisa menyanyi lagu Batak.
buku ND. Saya bukan orang Batak, orang Jawa senang. Yenung gilang Gusti rinten dalu mana langkung tentrem arahayu kulo angantos Gusti siang kelayan ratri nyuwun berkah duh Gusti Gusti mami. Ada nilai-nilai tersendiri dalam lagu-lagu etnik yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Lagu Ngaju, lagu Manyan, lagu Ambon, lagu Batak, lagu Jawa. Ada kesempatan memuliakan Allah dan sekali kita diberkati dan memberkati. Kita sambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah naik ke surga, menyediakan, memastikan tempat bagimu, bagiku, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia tetap memberkatimu untuk hidupmu bersukacita, hidupmu memuliakan dia. Kesempatan yang ada Tuhan berikan untuk engkau boleh bertumbuh mengenal firman-Nya, bertumbuh mengenal kasih dan kuasa-Nya yang boleh engkau terima, yang boleh engkau alami dalam kehidupanmu setiap hari.